sini, pembuatan video kali ini adalah untuk menyelesaikan ujian praktikum mata kuliah oceanografi perikanan. Untuk pengertian oceanografi. Oceanografi adalah bagian dari ilmu kebumian atau earth science yang mempelajari tentang laut, samudra beserta isi dan apa yang berada di dalamnya sehingga ke arah samudra. Di dalam bidang perikanan, oceanografi menurut Hadi 2012 adalah ilmu pengetahuan yang membahas mengenai gambaran tentang laut dan siklus kehidupan serta tingkah laku ikan sebagai bentuk adaptasi terhadap perubahan faktor-faktor di sekitar perairan. Yang kedua, macam-macam oceanografi. Oceanografi dikelompokkan ke dalam 4 kelompok, yaitu geologi oceanografi yang mempelajari lantai samudra atau lintas seperti bawah laut. Yang kedua, fisika oceanografi yang mempelajari masalah-masalah fisis laut seperti arus, gelombang, pasang surut, dan temperatur air laut. Yang ketiga, kimia oceanografi yang mempelajari masalah-masalah kimia laut. Yang keempat, biologi oceanografi yang mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan flora dan fauna atau biota di laut. Yang ketiga, hubungan dari setiap parameter oceanografi. Setiap parameter oceanografi saling berhubungan dan saling berketerkaitan karena dengan adanya parameter tersebut, seperti pada penangkapan, dengan adanya informasi pola mosi penangkapan ikan, hubungannya terhadap parameter oceanografi yaitu dapat membantu nelayan dalam meningkatkan efisiensi penangkapan ikan. Yang keempat, satuan dan alat ukur parameter oceanografi. Yang pertama adalah untuk mengukur suhu, alatnya adalah termometer dengan satuan derajat Celcius. Yang kedua, mengukur salinitas dengan alat refraktometer dengan satuan ppt. Yang ketiga, untuk mengukur arus, alatnya current meter dengan satuan meter. Kelima, salinitas air laut adalah rata-rata 35 ppt, salinitas air tawar 0 ppt, dan salinitas air payau 0,5 sampai 30 ppt. Yang keenam, bagaimana korelasi arah arus dengan larva organisme laut. Arah arus sangat berpengaruh terhadap perairan pantai dan habitat juniper atau larva karena dapat memicu pola persebaran organisme laut pada musim migrasi ikan untuk memuncak. Yang ketujuh, perbedaan upwelling dan downwelling. Upwelling adalah naiknya air dingin dari lapisan ke permukaan laut, sedangkan downwelling adalah turunnya air permukaan laut ke lapisan lebih dalam. Yang ke-8 adalah hubungan waktu dengan pasang surut. Ialah pasang surut diukur dengan menggunakan papan skala dan juga stopwatch untuk menghitung waktu. Gunanya adalah untuk menentukan selisih waktunya untuk keperluan data. Yang ke-9 adalah parameter fisika dan parameter kimia. Parameter fisika adalah suhu, kecerahan, turbiditas, dan total suspended solid atau TSS. Sedangkan parameter kimia adalah zat hara fosfat dan nitrat, oksigen terlarut, dan derajat keasaman dan kadar garam atau yang biasa disebut sebagai salinitas. Yang ke-10 adalah cara pengukuran salinitas menggunakan refraktometer. Sebelum kita memulai pengukuran, refraktometer dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan tisu mengarah ke bawah. Pada bagian plasma refraktometer ditetesi dengan tetes cairan semisal Aquades atau larutan NaCl 5%. Cairan dituangkan hingga melapisi seluruh permukaan prisma. Gunakan pipet untuk mengambil cairan yang ingin diukur. Kemudian tutup secara hati-hati refraktometer
menghadap matahari. Untuk ukuran salinitas terlihat pada garis pertemuan bagian putih dan biru. Setelah dipakai, refraktometer wajib dibersihkan sehingga kering menggunakan tisu atau kain lembut. Refraktometer sebaiknya disimpan di tempat kering. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.